Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena memang pembelajaran untuk tahun ini kita masih dengan cara pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat ya anak-anak untuk terus belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, sudah mandi belum? Yang belum mandi dulu. Semoga nanti jadi segar, rapi, jadi tambah semangat untuk belajarnya. Jangan lupa ya, disiapkan alat tulisnya dan buku paketnya. Sudah siap? Are you ready? Kita mulai pembelajarannya. Yang sebelumnya, kita sudah sedikit mempelajari tentang membaca nilai angka. Kita ulang dulu ya, sebentar ya. Untuk membaca nilai angka, seperti contoh berikut. Ada angka 7, betul. Dibaca dengan 7, T-U-J-U-H. Pahamlah ya, gampang seperti ini. Yang berikutnya, 12 dibaca dengan tulisan 12. Seperti ini ya. Lalu, angka 1, 2, 3, maka dibaca 123. Nah, untuk cara membaca nilai angka seperti ini, ada urutan-urutannya. Urutannya adalah sebagai berikut. Dari mulai nilai angkanya 1, maka bacanya adalah dengan tulisan 1 seperti itu ya. 10, lalu 100, 1000. Bisa kamu lihat 1000 kalau kita bantu dengan titik, maka ada 3 angka di belakang titik dan 1 angka di depannya. Itu 1000, mulai masuk ke dalam 1000. 10.000, ada 100.000, 1 juta, dan seterusnya sampai 1 triliun di sini. Saya menuliskan ya. 1 triliun bisa kamu lihat, kita butuh ada 4 titik, maka ada berapa angka di situ? Ada berarti 13 ya. Itu 1 triliun. Nah, kita coba contoh yang agak besar angkanya. Ada angka 6123987. Untuk mempermudah membacanya, kita berikan tanda titik. Kita mulai dari belakang, 3 angka kita kasih titik, 3 angka lagi kita kasih titik, maka akan seperti ini munculnya. Nah, kalau dengan titik ini kita akan lebih mudah untuk membacanya. Kita mulai ya dari angka yang pertama. Angka 6. Angka 6 ini pada posisi jutaan. Jadi kamu bisa lihat kalau angka 6 di belakangnya itu ada 6 angka atau ada 2 titik, maka dia pada posisi jutaan. Maka nilainya 6 kali 1 juta, 6 juta. Nah, 6 juta itu cara bacanya. Jadi bisa kita tuliskan cara bacanya adalah 6 juta. Paham ya? Lalu berikutnya, angka 1. Angka 1 setelah 6 juta tadi, mundur ke belakang itu adalah posisi ratus ribuan. Maka nilainya adalah 100.000. Nah, 100.000 itu kita tulisnya atau cara bacanya 100.000 seperti ini ya. Lalu setelah ada ratusan ribu, maka angka 2 itu pada posisi puluh ribuan. Maka dia nilainya adalah 20.000. Tapi bisa kamu lihat sebelumnya ada 100.000, setelahnya ada 20.000. Nah, ribunya itu kita jadikan 1 di belakang. Gitu ya. Jadi dalam satu angka ribu, juta, itu cara baca ribu, juta itu hanya muncul sekali. Jadi yang tadinya nilainya kalau kita pisah-pisah ada 100.000, 20.000, itu kalau kita jadikan 1, ribunya jadi yang terakhir. Jadikan 1 di terakhir. Lanjut ke angka 3. Setelah ratusan ribuan, maka posisinya jadi ribuan 3 ini. Maka 3.000 bacanya. Nah, ada muncul angka ribu. Ada muncul tulisan ribu lagi. Nah, maka cara bacanya ribunya kita jadikan 1. Maka jadi 123.000. Gitu ya. Oke. Selanjutnya
ada angka 9 setelah ribuan, berarti masuk ke ratusan. Ratusan, di sini ada angka 9, maka nilainya 900. Kita tulis 900. Berikutnya ada angka 8 pada posisi puluhan, setelah ratusan ada puluhan, maka dia dibaca sebagai 80. Lalu yang terakhir ada angka 7 pada posisi satuan, maka ditulis dengan 7. Nah, seperti ini. Jadi bacanya 6.123.980 juta. 87, maaf. Paham ya anak-anak ya? Kalau misalkan ada yang memang kurang paham, bisa komen di Google Classroom, nanti kita bahas bersama. Ya, itu tadi cara membaca nilai angka. Semoga sudah paham ya. Kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Dari angka-angka yang tadi kita pelajari pada saat membaca membaca nilai angka, angka-angka tersebut itu disebut sebagai bilangan apa? Bilangan bulat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat seperti tadi pada contoh, atau bisa kita ketahui seperti ini. Dalam negara Eropa, mereka kan punya 4 musim ya, termasuk pada saat musim dingin. Pada saat musim dingin, suhu di sana itu pada saat siang hari mungkin ada di 5 derajat Celcius. Tapi pada saat malam hari suhunya bisa turun sampai minus 20 derajat Celcius. Misalkan. Nah, kata angka atau bilangan 5 dengan negatif 20 ini yang disebut sebagai bilangan bulat. Apakah hanya 5 dengan negatif 20? Tentunya tidak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk menyatakan suatu suhu, itu biasanya digunakan dengan bilangan bulat. Oke, jadi apa itu bilangan bulat? Kalau ada angka 8,5 itu bilangan bulat bukan? Ya, betul sekali. 8,5 kalau ada tanda koma, maka dia adalah bilangan desimal. Berikutnya, kalau ada 3/5 atau ditulisnya dengan 3/5 seperti ini, apakah ini bilangan bulat? Bukan. Dia adalah bilangan pecahan. Berikutnya, ada akar 2 seperti ini. Apa itu bilangan bulat? Bukan juga, karena dia disebut sebagai bentuk akar. Dan 2/4 seperti ini, ya, dia adalah bilangan berpangkat. Jadi dari keempat ini semuanya adalah bukan bilangan bulat. Jadi apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu bisa kita tuliskan dalam satu garis bilangan seperti ini. Di tengah-tengahnya itu ada angka 0. Lalu di kanan 0 itu semuanya adalah angka positif dan dia bulat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bulat seperti itu. Tidak ada koma, tidak ada per, tidak ada akar, tidak ada pangkat. Nah, bilangan bulat sendiri itu bermacam-macam. Tadi saya sebut 0 di tengah ya. Di kanannya itu ada yang namanya bilangan bulat positif. Dan selain dikatakan sebagai bilangan bulat positif, dia juga biasa kita sebut sebagai bilangan asli. Jadi kalau ada yang nanya bilangan asli mulai dari berapa? Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya. Lawannya positif, berarti yang sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Lalu, apa hanya 2 jenis ini saja? Ada lagi. Kalau 0 kita gabung dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli tadi, itu yang disebut sebagai bilangan cacah. Jadi kalau tadi bilangan asli mulai dari 1, bilangan cacah mulai dari 0. Paham ya? Ini dia yang namanya bilangan bulat. Contoh. Sekarang kita coba membandingkan bilangan bulat itu. Ingat ya, bilangan bulat itu adalah
ada yang positif, ada yang negatif. Sekarang kita coba bandingkan yang positif dulu. Manakah yang lebih besar kuantitasnya? 8.592 atau 8.631. Bagaimana cara kita mengetahui manakah yang lebih besar? Betul sekali, kita lihat dari angka yang paling depan terlebih dahulu. 8, angkanya sama. Oh, berarti kita mundur ke angka yang kedua. 5 sama 6, mana yang lebih besar? Jelas 6 yang lebih besar. Maka hanya sampai angka kedua saja kita bisa menentukan bahwa 8.631 itu lebih besar dari 8.592 atau 8.592 kurang dari 8.631. Gampang ya? Oke. Jadi yang perlu kita ingat adalah kalau bilangan bulat itu kita tuliskan dalam suatu garis bilangan seperti ini, maka jika semakin ke kiri posisinya, semakin kecil nilainya. Jadi kalau bilangan positif dengan bilangan negatif, mana yang lebih besar? Jelas bilangan positif yang lebih besar. Oke, kita coba contoh yang lain lagi, membandingkan bilangan bulat. Isikanlah dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Dengan yang pertama, 47.653 dengan 8.699. Bagaimana menentukan mana yang lebih besar? Betul, gampang sekali. Kita tinggal lihat angka yang paling banyak. 47.653 itu punya 5 angka, sedangkan 8.699 hanya punya 4 angka. Jadi jelas yang lebih besar adalah yang punya angka yang lebih banyak. Gitu ya. Contoh yang kedua, 458 dengan 548. Seperti tadi, kita bandingkan dari angka yang paling depan. Kenapa? Karena di sini banyak angkanya sama-sama 3. Karena banyak angkanya sudah sama-sama 3, berarti kita bandingkan setiap angkanya mulai dari yang paling depan. Ada 4 dengan 5. Mana yang lebih besar? Jelas 5 yang lebih besar. Maka 458 itu kurang dari 548. Itu ya. Yang ketiga, ada 458 dengan negatif 548. Tadi semakin ke kiri, berarti semakin ke posisi yang negatif, itu adalah nilainya semakin kecil. Jadi bilangan positif itu lebih besar dari bilangan negatif. Kalau ini jelas yang positif yang lebih besar, berarti yang positif adalah 458 yang lebih besar dari negatif 548. Nomor 4, negatif 100 dengan negatif 100 juta. Ayo, kalau 100 dengan 100 juta tanpa ada negatif, semuanya positif, jelas 100 juta yang besar. Tapi kalau dia adalah keduanya bilangan negatif, maka angka yang lebih sedikit itu malah yang lebih besar. Jadi negatif 100 lebih dari negatif 100 juta. Kenapa? Karena posisinya akan semakin ke kiri yang negatif 100 juta ini. Jadi negatif 100 ada di sebelah kanan, sedangkan negatif 100 juta itu ada di posisi kiri. Maka dia akan semakin kecil. Ya, semoga tadi cara membandingkan bilangan bulat sudah paham ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, langsung komen di Google Classroom ya. Oke, untuk materi berikutnya adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebenarnya materi yang sampai ini kita terangkan itu sudah semuanya dipelajari di SD kan, hanya mengulang saja ya. Oke,
Jadi contoh satu, coba kita langsung penjumlahan dan pengurangan saja ya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Berarti bonekanya Mia ini bertambah banyak ketika ulang tahun atau malah bertambah sedikit atau berkurang? Ya, betul. Karena dia pada saat ulang tahun mendapatkan hadiah, berarti kan bonekanya bertambah. Jadi ini adalah bentuk operasi penjumlahan. Gampang lah, penjumlahan 3 tambah 4 sama dengan 7. Tapi yang kita mau pelajari adalah bagaimana cara menggambarkannya dalam garis bilangan. Kita bisa tuliskan garis bilangannya dulu. 0 tidak harus di tengah ya, tapi dia ada di posisi antara negatif dengan positif. Nah, kalau kita mau menuliskan 3 pada garis bilangan, maka kita tuliskan dengan panah dimulai harus dari 0. Maka panahnya seperti ini sampai di angka 3. Maka panah ini itu sepanjang 3 gitu ya. Lalu ditambah 4 kan, ditambah itu berarti posisi panahnya ke kanan. Maka ditambah 4 padahal tadi berhenti pada 3 panah terakhirnya, berarti dari 3 kita tambah 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti panahnya kita lanjutkan dan berhenti di angka 7. Seperti ini cara menggambarkan penjumlahan dengan garis bilangan. 3 tambah 4 jadi 7. Paham ya? Oke, berikutnya. Contoh yang kedua. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Karena sepatunya Nia ini diberikan ke sepupunya, maka sepatunya ini tentunya berkurang. Maka ini adalah operasi pengurangan. Yang tadinya ada 6 sepatu, dikasihkan 2, berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sama seperti penjumlahan tadi, kita coba gambarkan dengan garis bilangan. Maka, kita buat garis bilangannya. Nah, kita tuliskan dulu 6. Ingat tadi kalau kita mulai menuliskan harus dari 0. 6 berarti dari 0 ke kanan kan 6 ya, ke kanan sampai di 6 seperti ini. Paham ya? Lalu kalau tadi itu ditambah arahnya ke kanan, berarti sekarang kalau dikurangi arahnya ke kiri. Ke kiri berarti 2, karena dikurangi 2 ke kiri 2. Jadi tadi berhenti di 6, ke kiri 2, 1, 2. Nah, maka kita bisa tambahkan panahnya dari 6, berhentinya di 4. Nah, ini dia gambar garis bilangan untuk 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Gampang ya. Berikutnya, contoh yang ketiga. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Jadi permukaan laut itu seperti batasan nilai 0 pada garis bilangan. Jadi kalau ke bawah itu berarti sama aja dengan negatif. Maka kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut itu sama aja dengan negatif 2 gitu ya. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti karena di bawah permukaan laut tadi, ini artinya negatif 5 ya. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah selisih. Apa selisih itu? Betul. Jadi selisih itu sebenarnya adalah bentuk operasi pengurangan. Nah, untuk menuliskannya atau untuk menggambarkannya dalam suatu garis bilangan, kita bisa dengan 2 cara. Yang pertama, tentunya garis bilangan kita buat dulu ya. Ingat, mulai dari 0.
Sip. Tadi angka yang pertama adalah negatif 2. Berarti kita buat panah dari 0 sampai negatif 2. Lalu angka yang kedua adalah negatif 5. Kita mulai dari 0 lagi boleh. Kita mulai dari 0 sampai negatif 5. Kenapa boleh seperti ini? Karena yang ditanyakan adalah selisih. Jadi tinggal kita lihat selisih antara negatif 2 dengan negatif 5 itu berarti ada berapa ini lompatannya? Ada 1, 2, 3. Maka bisa dikatakan selisih antara negatif 5 dengan negatif 2 adalah 3. Tapi jika kita tulis dalam bentuk suatu pengurangan, yaitu pengurangan negatif 2 dikurangi negatif 5, maka negatif 2 kita tulis dari 0 seperti biasa, lalu dikurangi negatif 5. Kalau dikurangi itu ke kiri, negatif itu kan juga harusnya ke kiri. Tapi kalau negatif ketemu negatif seperti pada soal berikut, maka arahnya kita balik menjadi ke kanan. Jadi kalau hanya negatif sekali ke kiri, negatif ketemu negatif, balik arahnya jadi ke kanan. Maka tadi berhenti di negatif 2, kita buat ke arah kanan sepanjang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panahnya akan berhenti di 3. Jadi hasilnya sama. Mau kita buat selisih, selisihnya adalah 3. Mau kita buat pengurangan, maka akan berhenti di angka 3 juga. Gitu ya. Oke. Berikutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat yang pertama ada komutatif. Apa itu komutatif? Contoh, 70 ditambah 800 itu sama dengan 800 ditambah berapa? Ya, ditambah 70. Berikutnya, 650 ditambah 30 sama dengan 30 ditambah 650. Maka bisa kamu lihat, sekarang kalau 500 dikurangi 40 itu sama dengan 40 dikurangi 500. Jelas tidak sama. Maka bisa kita simpulkan, jika berbentuk operasi penjumlahan, dia berlaku sifat komutatif, tetapi jika operasinya adalah pengurangan, tidak berlaku sifat komutatif. Kesimpulannya, sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan. Apa sih berarti komutatif itu? Dibolak-balik. A plus B itu sama dengan B plus A. Gitu ya. Sifat yang kedua, ada yang namanya sifat asosiatif. Contoh, 120 ditambah 30 ditambah 70. Yang dikurung dulu itu kan biasanya yang dihitung terlebih dahulu. Hasilnya 120 ditambah 100, ya kan? Coba kalau kita tukar. Hasilnya sebentar ya, hasilnya 220 dulu. Coba sekarang kalau kita tukar 120 ditambah 30 terlebih dahulu, maka hasilnya kan 150 ditambah 70. 150 tambah 70 itu hasilnya 220, sama. Jadi dalam penjumlahan ini, mau siapa dulu yang dijumlahkan, asal dia adalah bentuknya penjumlahan semua, hasilnya mesti akan sama. Gini, jadi 120 ditambah 30 tambah 70, mau 30 tambah 70 dulu, atau 120 tambah 30 dulu, atau 120 tambah 70 dulu, itu hasilnya sama. Nah, itu yang namanya sifat asosiatif. Jadi, dalam penjumlahan, mana dulu yang mau dijumlahkan, itu nanti hasilnya mesti sama. Oke. Nah, sekarang dengan mengetahui sifat asosiatif itu, kita akan bisa mengerjakan suatu soal seperti ini dengan lebih gampang.
1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik 3 di sini maksudnya dan seterusnya gitu ya. Ditambah 48 ditambah 49 sampai 50. Jadi dari angka 1 sampai 50 itu kalau ditambahkan sama dengan berapa? Kalau kita belum tahu sifat asosiatif, kita nambahkannya satu-satu dari depan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 gitu. Tapi kalau kita tahu sifat asosiatif, kita bisa memiliki trik yang lebih gampang. Lihat seperti ini. Kalau kita tambahkan yang angka depan dengan angka belakang, 1 dengan 50 hasilnya 51. 2 tambah 49, 51 juga. 3 tambah 48, 51 juga. Nanti mundur lagi, 4 tambah 47, hasilnya nanti 51 juga. Nah, sudah ada yang tahu cara penyelesaiannya? Ya, karena kita pasang-pasangkan 2 dan hasilnya semuanya adalah 51, berarti tinggal kita cari angka 1 sampai 50. Jika kita pasangkan 22, maka ada berapa pasang? Seperti ini. Kalau kita pasangkan 22, maka akan ada 25 pasang bilangan yang semuanya mempunyai jumlah 51. Jadi kita bisa sederhanakan 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 50 itu adalah bentuk penjumlahan 51 sebanyak 25 kali. Jadi hasilnya 25 dikali 51 sama dengan 1275. Gampang kan? Itu triknya. Oke. Selain yang 2 tadi sifatnya ada komutatif asosiatif, ada sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama, bilangan genap kalau ditambah bilangan genap, hasilnya bilangan apa? Contoh bilangan genapnya 2 tambah 4, hasilnya 6. 6 ini bilangan apa? Bilangan genap. Lalu yang kedua, bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya? Nah, contohnya 5 tambah 4 sama dengan 9. 9 itu bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya 3. Seperti contoh 3 tambah 7, 10, maka hasilnya adalah bilangan genap. Gini. Jadi kalau bilangannya sama, mau genap ditambah genap atau ganjil ditambah ganjil, hasilnya mesti bilangan genap. Tapi kalau berbeda, bilangan genap ditambah bilangan ganjil atau dibalik, bilangan ganjil ditambah bilangan genap, itu hasilnya adalah mesti bilangan ganjil. Ya, sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, bisa diputar ulang video ini atau bisa komen di Google Classroom. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.